Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan saya di program Inspirasi Pagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan polemik yang mungkin masih sering terjadi di kota Surabaya. Dan salah satunya adalah lahan parkir. Digitalisasi parkir sekarang sudah menjadi ranah yang mulai digaungkan oleh pemerintah kota Surabaya. Lalu bagaimanakah dengan dinamikanya terkait dengan proses digitalisasi ini? Kita sudah bergabung bersama dengan saya hari ini. Ada Bapak Eri Irawan, beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Pagi, Pak Eri. Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Eri, sekarang ini kan kita memang sudah mulai shifting begitu ya, dari proses pembayaran parkir yang awalnya kita harus cash, lalu kemudian mungkin ada sebagian yang sudah menggunakan tap card. Namun kali ini kita sudah mulai kembali untuk ranah digital, menggunakan QR kris begitu ya. Nah ini kalau kita melihat begitu dari kacamata teman-teman Komisi C begitu, Pak Eri, seperti apa dinamikanya? Karena seperti yang kita ketahui kalau di lapangan sepertinya ada pergesekan begitu, ada yang menerima, ada juga yang kontra begitu. Ini bagaimana? Ya sebenarnya kebijakan digitalisasi parkir ini bukan kebijakan yang mendadak ya. Kita sudah merancangnya sebenarnya jauh-jauh hari bersama pemerintah kota, karena memang ini menjadi kebutuhan. Jadi bukan gaya-gayaan sebenarnya, ini bukan hanya tren, tapi ini menjadi kebutuhan untuk apa? Untuk satu, kita meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang parkir. Jadi perlu kita pahami bahwa parkir ini adalah salah satu pelayanan publik, seperti juga pendidikan, kesehatan, pariwisata, UMKM dan segala macam, ini menjadi salah satu sektor pelayanan publik. Maka ini harus kita terus tingkatkan kualitasnya. Jadi yang kemarin kira-kira ada yang komplain soal kebocoran, ada dugaan kebocoran, ada keramahan juru parkir segala macam, ini menjadi satu ekosistem untuk kita benahi bersama. Salah satunya melalui digitalisasi. Dan nanti juga akan ada bagaimana pelatihan hospitality untuk para petugas parkir. Nah, kemarin kami sudah koordinasi dengan teman-teman dinas perhubungan, nanti akan menggandeng salah satunya dengan PHRI misalnya. PHRI kan di hotel restoran itu kan sudah terkenal dengan hospitality-nya. Jadi mereka akan ikut mengedukasi para petugas parkir agar ini menjadi bagian dari pelayanan. Jadi ekosistemnya nanti terbentuk, pelayanannya oke, pembayarannya juga praktis, mudah dan simpel begitu. Baik, tapi kalau kita melihatnya adalah dari ranah urgensinya, kenapa sekarang berfokusnya adalah pada digitalisasi parkir? Kenapa? Ya ini memang sudah momentumnya, jadi ini sudah saya sering sampaikan bahwa kebijakan digitalisasi parkir ini sudah pada titik kita tidak akan lagi mundur ke belakang, point of no return. Jadi sudah tidak ada lagi alasan kita mundur segala macam, setback ke belakang, nggak ada. Sudah kita lihat ke depan semuanya, ini bagian dari teknologi zaman yang sudah harus kita terapkan. Satu soal peningkatan kualitas pelayanan tadi saya sampaikan, yang kedua untuk memaksimalkan bagaimana potensi pendapatan daerah ini bisa tergali secara optimal. Nah, tadi sempat disebutkan sebelumnya pelatihan petugas parkir, berarti akan ada dana lagi yang keluar atau bagaimana? Ini bukan soal dana sebenarnya, jadi ini bukan nanti gini. Jadi dalam setiap program ini kan pasti ada kebutuhan pendanaan. Betul. Misalnya soal untuk pengawasan parkir itu kan nanti salah satunya melalui CCTV. CCTV ini bukan CCTV biasa, tapi yang berbasis AI begitu, jadi bisa menghitung satuan ruang parkir segala macam. Nah, memang kan butuh di situ ada pengadaan, meskipun tidak mahal, tapi ini bukan dilihat dari kacamata pengadaannya sebenarnya, tapi bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanannya tadi. Contoh lagi misalnya soal peningkatan pelayanan tadi hospitality. Saya kemarin menyampaikan ke teman-teman di Sub bagaimana kalau menggandeng PHRI, menggandeng segala macam, ini bagian dari CSR mereka agar ini juga tidak perlu kita membayar konsultan untuk peningkatan pelatihan pelayanan publiknya, tapi bagaimana ekosistem yang sudah ada di Surabaya ini kita saling topang, saling bantu tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, tentu kalau biaya konsumsi segala macam kan ada, cuma bagaimana nanti tidak terlalu mahal tapi bisa menghasilkan impact yang besar. Seperti misalnya kalau di satpam perbankan gitu, itu kan dia bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga act of service-nya itu sangat kelihatan gitu. Bagaimana dia, Mas lagi mau bikin apa, mau bikin rekening, mau setor segala macam, itu dia tahu. Nah, luar biasa. Jadi nanti petugas parkir kita harapkan didorong ke arah sana sehingga nanti pelayanan itu semakin baik.
Begitu, baik. Tapi kalau dari, kacamata teman-teman Komisi C begitu, melihat capaian awalnya saja, karena sudah ada beberapa titik di Kota Surabaya yang memang untuk parkir sudah menggunakan ranah digital. Ya. Nah, sejauh ini capaiannya kalau dari kacamata, teman-teman Komisi C, bagaimana melihatnya? Ya, ini bagian dari proses ya, dari transisi itu kan memang butuh waktu. Dari total sekitar 1.700 petugas parkir yang tepi jalan umum, ini sekarang sudah sekitar 600 yang mengaktifasi rekeningnya. Ini tentu terus berjalan ya, ini data yang pekan lalu, tentu pekan ini akan bertambah lagi dan kita optimis nanti total setahun ini nanti semuanya akan full digital yang tepi jalan umum. Nah, kita harapkan selain tepi jalan umum nantinya, agar ada trust di masyarakat, nanti semua tempat-tempat usaha juga menyediakan layanan parkir digital ini. Jadi semuanya nanti full digital, semua bisa terpantau dengan baik. Nah, seperti yang tadi sempat disampaikan, prosesi shifting dari yang seperti biasa cash dan lain sebagainya lalu ke digital, itu pasti ada yang namanya resisten dari teman-teman juru parkir begitu ya. Nah ini kalau menurut Pak Eri begitu, apa yang membuat akhirnya resistensi ini begitu kuat sekali? Bahkan kita tidak jarang mendengar ada demo dari teman-teman juru parkir dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya ini sebenarnya hanya proses transisi aja. Jadi namanya perubahan itu kan pasti ada ya 1-2 tidak setuju itu kan wajar gitu. Seperti dulu kita waktu masuk tol harus berbayar non tunai itu juga bukan hanya dari pihak tolnya yang harus menerima, tapi juga banyak juga elemen konsumen yang menyayangkan protes. Jadi dari Yayasan Lembaga Konsumen juga protes bagaimana ini kemudian menjamin hak-hak orang yang tidak punya akses terhadap keuangan digital. Ini kan bagian dari dinamika yang wajar, tetapi kemudian kita tahu sendiri tol sekarang kan semuanya sudah non tunai dan semuanya lancar. Ini soal pembiasaan saja. Nanti insya Allah 3-4 bulan lagi ketika semua sudah terbiasa sudah oke. Nah, tadi sempat menyebutkan terkait dengan pembuatan rekening ya, kalau tidak salah, rekening perbankan. Nah, ini nanti bagaimana solusinya? Apakah teman-teman juru parkir ini akan dikumpulkan terlebih dahulu begitu, lalu didata dan lain sebagainya didaftarkan atau bagaimana nanti prosesnya? Ya, yang selama ini berjalan kan mereka dikumpulkan, kemudian ada pihak perbankan yang memfasilitasi untuk buka rekening. Karena rekening ini wajib. Nanti begitu itu masuk pembayaran baik itu melalui kris maupun kartu pembayaran non tunai yang lain, itu kan nanti langsung dibedakan mana yang menjadi bagi hasilnya pemerintah kota, yang mana menjadi bagi hasilnya para petugas parkir. Jadi semua nanti sudah langsung transparan. Bahkan kita akan mendorong ini nanti bisa dipantau oleh publik secara luas, sehingga ada fungsi kontrol masyarakat di situ. Misalnya di titik ruas A, ini kan kelihatan ramai sekali, tapi kemudian di data pendapatan kok cuma segini. Nah ini ada apa? Nah itu nanti kita dorong semuanya menjadi transparan begitu, sehingga fungsi kontrol semuanya jalan. Baik, nah berarti ini kan kalau untuk konsumen berarti mereka jauh lebih fleksibel untuk melakukan transaksi ini. Tapi mungkin untuk teman-teman jukir tidak berpikiran hal yang sama dengan fleksibilitas ini, karena mereka tidak bisa langsung fresh money begitu, atau bagaimana? Makanya ini hanya proses pembiasaan saja. Jadi proses pembiasaan, nanti kan uangnya tetap mereka terima tapi dalam bentuk di rekening mereka. Nah, jadi ini hanya proses pembiasaan saja dan butuh dialog, butuh edukasi. Saya kira semuanya hanya butuh waktu 3-4 bulan, insya Allah nanti beres semuanya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali terkait dengan obrolan ini. Pemirsa, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Beragam kabar yang mengemuka. Pemirsa, PSSI resmi memberhentikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Mampukah sang pelatih baru menukangi Timnas Indonesia? Paling utama adalah komunikasi harus berjalan dengan lancar. Berbagai tema dan bahasan diskusi. Bisakah Benyamin Netanyahu segera ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang telah ia lakukan? Saya melihat bahwa ini sebenarnya kita patut optimis dan berbesar hati. Kabar Petang live di TV One.
Anda kembali lagi di program Inspirasi Pagi. Kita masih membahas terkait dengan dinamika digitalisasi parkir yang ada di Kota Surabaya. Sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan regulasi-regulasi dan sebagainya. Dan kali ini saya mungkin yang sedikit penasaran begitu Pak Eri. Dari setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti ya tadi ada kontradiksinya dan juga pasti ada yang kurang begitu suka ya adjustment seperti yang Pak Eri bilang mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 bulan begitu ya untuk menyesuaikan dengan hal ini. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan bersama masyarakat Kota Surabaya begitu ya. Lalu bagaimana bentuk pengawasannya dari teman-teman DPRD di lapangan begitu terkait dengan hal ini? Ya, jadi kami mengontrol terkait dengan penerapan parkir digital ini hampir tiap minggu ya. Jadi kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan melalui rapat-rapat, melalui koordinasi, diskusi segala macam, kita kontrol progresnya. Nah, kemudian kendalanya apa dan kita akan mendorong itu agar semuanya terimplementasi dengan baik. Termasuk mendorong peran serta masyarakat, Mbak. Jadi apa yang kemudian viral di media sosial ini adalah bagian dari peran serta masyarakat. Ini sesuatu yang bagus, bagian dari kontrol yang kemudian direspon Dinas Perhubungan juga dengan cukup baik, cepat meresponnya. Karena ini kita berhubungan dengan begitu banyak ekosistem. Jadi ribuan orang pasti ada 1, 2, 3 yang mengalami deviasi kebijakan itu pasti ada. Jadi kebijakan di atas begini, kemudian di lapangan seperti itu pasti ada dalam situasi yang kompleks seperti ini. Nah ini bagian dari pentingnya kontrol. Jadi kontrol dari DPRD maupun secara masyarakat secara langsung melalui media sosial dan segala instrumen yang ada. Ini bagian dari upaya kita memperbaiki sistem ini. Ya. Seperti kita ketahui juga karena sistemnya ini adalah digital begitu ya. Yang mana mungkin salah satu kekhawatirannya masyarakat itu adalah ada double system begitu. Jadi mereka sudah pembayaran via KRIS tapi ternyata di lapangan masih tetap ditarik lagi. Nah itu bagaimana? Nggak ada. Jadi kalau begitu pembayaran via KRIS ya sudah mereka ini mendapatkan pelayanan parkir ya sudah seperti biasa, tidak ada pembayaran double. Nah makanya ketika nanti di lapangan petugas parkir perlu menyampaikan langsung bahwa bisa pembayaran non tunai. Nah, bisa melalui KRIS maupun melalui kartu-kartu non tunai yang lain. Jadi maka sejak awal kita sistem ini dulu rencana ini hanya menggandeng satu bank. Nah, tapi oleh Komisi C kita dorong semuanya harus masuk. Jadi tidak ada barrier masuk ke sistem ini, ke layanan ini. Nah, karena kalau di tol kan kita semua kartu kan bisa. Kartu bank A sampai B, C, D semuanya kan bisa. Nah, model seperti apapun bisa. Nah, maka ada KRIS, ada kartu-kartu non tunai, bahkan nanti ada juga model dompet digital kita dorong masuk juga. Jadi semuanya nanti bisa masuk ke situ sehingga tidak ada satupun penyedia layanan digital yang tidak ada akses ke situ. Nanti semuanya masuk ke situ. Baik. Berarti transparansi ini adalah salah satu hal yang mungkin nantinya akan jauh lebih mudah juga untuk diakses oleh masyarakat begitu ya. Mungkin salah satu bisa saya katakan seperti pedang bermata dua begitu konsep digitalisasi ini. Mengingat memang kalau kita bermainnya dengan KRIS kita sempat memiliki kasus kalau tidak salah di tahun 2025 atau 2024 di mana ternyata KRIS itu diubah menjadi dompet mereka pribadi begitu. Nah, untuk pengawasan yang seperti ini bagaimana nanti? Ya, itu nanti tentu konsumen juga ikut berperan aktif ya. Jadi begitu dia men-scan itu, kemudian kalau misalnya bukan dari BLUD Dinas Perhubungan, itu nanti KRIS-nya masuk ke BLUD Dinas Perhubungan, BLUD Parkir Dinas Perhubungan. Nah, kalau bukan masuk itu, maka ini bagian dari penipuan, maka harus diproses secara pidana. Nah, ini harus dilaporkan dan aparat kepolisian akan bertindak karena ini bagian dari penipuan. Nah, itu akan segera ditindak. Oh, baik. Berarti tetap mendapatkan sanksi ya? Tetap mendapatkan sanksi. Dan itu pidana karena sudah penipuan. Baik. Nah, selain dalam bentuk KRIS begitu, pemirsa, ternyata juga disediakan dalam bentuk voucher begitu. Ya, nantinya akan ada juga bentuk voucher. Seperti apa? Di bawah? Jadi model seperti ini nanti kan ada voucher parkir seperti ini. Ini kebetulan contoh yang untuk kendaraan roda 4, ada juga yang roda 2. Jadi kenapa ini hadir? Jadi parkir ini kan sektor pelayanan publik. Nah, namanya pelayanan publik itu harus inklusif. Inklusif itu apa? Semua orang harus bisa mengakses. Kan kita tidak memungkiri fakta ada misalnya warga yang tidak mempunyai smartphone yang ada mobile bankingnya untuk kebutuhan KRIS misalnya. Betul. Atau ada tidak punya kartu non tunai. Memang sekarang kan sangat sedikit yang seperti itu, tapi ada. Tapi yang ada yang sedikit ini misalnya katakanlah 1%, 2% itu tetap harus kita sediakan layanannya. Ini juga belajar dari beberapa case, kemarin kita rapatkan di Komisi C, itu ada kasus di Darwin di Australia, penerapan parkir non tunai itu mereka bisa mengerek pendapatan
PAD-nya sampai 15%. Nah, tetapi ada case itu beberapa titik gagal karena ada lansia yang tidak bisa terlibat dalam ekosistem keuangan digital. Bayangkan sekelas Darwin Australia, itu ada juga warga yang tidak punya akses keuangan digital. Maka belajar dari situ kita membuat sistem agar yang tidak masuk dalam ekosistem keuangan digital ini tetap bisa mengakses pelayanan parkir tanpa harus uang secara cash tunai. Ya. Ini kan dalam undang-undang mata uang ini tetap diperbolehkan. Jadi voucher ini bagian dari mata uang rupiah sebenarnya. Nah, cuma ini kan harus dibelikan dulu ke retail modern atau tempat-tempat yang diajak kerjasama, gerai-gerai yang akan nanti diajak kerjasama oleh Dinas Perhubungan. Kemudian kita mendapatkan ini, dan nanti misalnya kita beli 10 gitu, parkir pertama sudah langsung serahkan ke petugas parkirnya. Sehingga tidak ada sakwa sangka, prasangka ini kebocoran. Nah, kalau selama ini kan kadang ada dugaan masyarakat kita ngasih uang tapi nggak dikasihkan karcisnya. Nah, ini sudah nggak ada lagi model-model seperti itu karena sudah langsung pakai voucher ini. Jadi kita beli voucher, kita langsung misalnya beli 10 atau beli 100, langsung kita dikasihkan titik-titik parkir yang disetujui begitu. Baik, berarti ini nanti akan menghindari dari lokasi atau titik parkir yang mungkin ya untuk menarik nominal parkir itu di angka yang kadang-kadang 2 kali lipat. Sama juga seperti itu. Jadi kan sudah ini misalnya 5.000 ya untuk roda 4, sudah langsung kita kasihkan aja. Tidak ada nilai yang tidak berdasarkan ketentuan. Termasuk nanti yang roda 2, kebetulan saya nggak bawa contohnya, itu 2.000, ya sudah kita kasihkan 2.000. Kita nggak bisa ngasih 3.000, 4.000. Sudah langsung sesuai satu lembar ini, seragam semuanya. Ya, itu adalah salah satu hal yang mungkin diusahakan begitu ya oleh pemerintah Kota Surabaya untuk kenyamanan dan juga keamanan konsumen di Kota Surabaya. Nah, berarti nanti kalau konsepnya adalah dalam bentuk voucher seperti ini, apakah nanti akan dijual per lembar saja atau nanti akan dalam bentuk buku begitu? Ya, kalau penjualannya tidak mengenal minimum, jadi misalnya beli 1 pun boleh, tapi beli 100 pun boleh. Nah, itu bagian dari upaya kita mengajak masyarakat menekan potensi kebocoran. Jadi nanti semuanya masyarakat yang belum bisa mengakses keuangan digital, kita sediakan opsi ini. Ya. Kita akan membahas terkait dengan evaluasi dari dampak ekonominya terhadap jukir. Begitu kita mencoba untuk melihat ranah itu begitu. Kalau bisa digitalisasi berarti kan akan berdampak juga terhadap ekonomi mereka begitu. Nah, apakah pendapatannya mereka benar-benar terjaga atau nanti akan justru menurun, Pak Eri? Sebenarnya kan kalau titik rame, kemudian kan bisa kita hitung ya. Bisa hitung dan ada bagi hasil jelas. Saya kira tidak ada sesuatu yang perbedaan signifikan begitu ya. Ini di luar kan ada masyarakat menduga ada prasangka bahwa ada yang tidak disetorkan ke Dinas Perhubungan. Nah, ini bagian kita mengecualikan asumsi itu. Jadi kalau kita hitung sesuai misalnya titik rame kemudian 60-40 insya Allah juga akan terjaga dengan baik. Pokoknya selama nanti semuanya transparan kita bisa ikut memonitor. Baik, selama semuanya transparan dan mungkin ini juga peranan masyarakat juga ya, nanti harus jeli terhadap atas nama dari kris yang di-scan itu ya. Kris yang dibayarkan supaya nanti terhindar dari yang namanya kecurangan. Baik, pemirsa, nanti kita akan kembali lagi masih membahas terkait dengan dinamika digitalisasi parkir di Kota Surabaya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali hanya di Inspirasi Pagi. Beragam kabar yang mengemuka. Pemirsa, PSSI resmi memberhentikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Mampukah sang pelatih baru menukangi Timnas Indonesia? Paling utama adalah komunikasi harus berjalan dengan lancar. Berbagai tema dan bahasan diskusi. Bisakah Benyamin Netanyahu segera ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang telah ia lakukan? Saya melihat bahwa ini sebenarnya kita patut optimis dan berbesar hati. Kabar Petang live di TV One. Anda masih berada di program Inspirasi Pagi. Pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, yang masih membahas terkait dengan dinamika digitalisasi parkir yang ada di Kota Surabaya. Nah, kalau misalnya kita melihat begitu, tadi kita sudah mengevaluasi walaupun hanya sedikit terkait para teman-teman jukir begitu dan juga pendapatannya. Sekarang kita mencoba melihat ke ranah untuk jangka panjang teman-teman jukir ini tadi, terutama yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Apakah nantinya akan ada pelatihan
terhadap teman-teman jukir ini? Ya tentu aja. Jadi selama ini pelatihan juga udah jalan, Pak. Jadi bagaimana mengunduh aplikasinya yang disediakan di dalam HP mereka masing-masing. Jadi tidak ada pengadaan HP baru. HP mereka masing-masing, kemudian edukasi soal bagaimana penggunaan mesinnya segala macam untuk sistemnya itu semuanya sudah dilakukan pelatihan. Maka yang 600 sekian itu yang sudah mengaktifasi ini sudah siap, itu mereka sudah menjalani pelatihan itu. Ini pelatihan mandiri di kantor Dinas Perhubungan dijelaskan caranya oleh petugas bank juga sehingga nanti semuanya sudah menjadi clear. Nah, ini bagian juga untuk mendorong keterlibatan para petugas parkir. Salah satunya sekarang Dinas Perhubungan sedang kita dorong untuk menyiapkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, karena sesuai visi misi pemerintah kota ini kan pekerja rentan itu masuk dalam skema BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini bukan kemudian ada suara-suara di media sosial bahwa ini kok hanya petugas parkir yang diberi, tidak. Jadi pekerja rentan ini dalam proses semuanya masuk dalam skema BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang sudah ada lebih dari 15.000 pengemudi online, ojek online yang sudah BPJS Ketenagakerjaannya itu preminya dibayar oleh pemerintah kota. Nah, ini bagian dari komitmen DPRD bersama pemerintah kota untuk melindungi pekerja-pekerja rentan. Nah, nanti bertahap ke semuanya. Selain petugas parkir, nanti juga akan ada misalnya pedagang kaki lima, yang kemudian pekerja-pekerja rentan lah, pokoknya yang kemudian sektor informal yang rentan itu kita dorong agar di cover BPJS Ketenagakerjaannya oleh pemerintah kota. Baik, tapi kalau kita bisa mengkritisi begitu tentang implementasi digitalisasi parkir yang ada di kota Surabaya ini, kira-kira kalau dari kacamata Pak Eri apa yang perlu dikritisi? Apakah dari sektor jukirnya kah atau dari sektor sistemnya kah atau apa? Jadi kesuksesan digital parking ini sebenarnya kalau berkaca dari beberapa case yang kita baca di dunia, kenapa saya ngomong di dunia? Karena belum ada satupun kota di Indonesia yang sukses menata parkirnya. Even Jakarta, belum ada satupun. Jadi saya sudah baca semua, misalnya kemarin 2024, tidak ada satupun kota di Indonesia ini yang pendapatan retribusi parkirnya dari tepi jalan umum itu memenuhi target. Sebut saja Malang, Bandung, Semarang, Jogja, tidak ada yang jangankan melebihi target, sesuai targetnya nggak ada. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana sebenarnya potensi dengan realisasi di lapangan ini masih ada ketimpangan yang luar biasa. Nah ini yang kemudian Surabaya ini berani menata. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, selain pendapatan, saya sudah membaca Mbak 20 perda soal perparkiran di kota-kota di Indonesia. Itu isinya sama. Dengan yang di Surabaya sama semua isinya, 95% sama. Nah, masalahnya adalah kenapa yang kota yang lain tidak berani menggarap digitalisasi ini sementara Surabaya berani. Tentu dalam proses menuju ke sana, keberanian itu kan pasti ada ya geronjalan lah kalau riak dikit lah, itu kan wajar. Nah, karena proses menuju kemajuan itu kan pasti agak sedikit inilah ada yang resist ya. Nah, itu kan kemudian ini menjadi bagian yang kita apresiasi. Nah, maka penting untuk kita cek bagaimana kota-kota besar di dunia itu mampu menjalankan ini. Ternyata ada beberapa syarat. Yang pertama, satu infrastruktur digitalnya. Nah, ini kalau dari segi sistem, kemarin kita praktekkan di Komisi C, kita simulasikan sistemnya segala macam, sebenarnya tidak ada kendala yang berarti. Nah, kemudian yang kedua adalah dari segi kesediaan ekosistem utamanya. Ekosistem utamanya itu ada dua sebenarnya, bukan hanya petugas parkirnya, tapi juga masyarakatnya. Nah, ini yang sering kadang kita hanya menyalahkan petugas parkir. Nah, padahal masyarakat juga harus kita dorong agar ya langsung begitu ini langsung non tunai begitu. Nah, ini kan kadang-kadang harus ada proses, misalnya dia buru-buru harus buka HP segala macam, kan. Ntar bayar 2.000 langsung dikasihkan aja misalnya. Nah, gitu-gitu. Nah, dalam proses bayar 2.000 ini kan kadang ada prasangka ini karsisnya nggak dikasih segala macam. Nah, kemudian karsis lama, ada yang katanya karsisnya palsu segala macam. Nah, maka memang ini butuh proses yang tidak mudah. Kesiapannya ada dua, jadi ada jukirnya dan ada masyarakatnya. Kita harus sama-sama mendorong ini. Jadi masyarakat juga harus ngotot segera langsung membayar parkir digital. Seperti saya tadi di Taman Bungkul sudah langsung parkir digital, sudah langsung Pak Kris. Nah, bahkan saya juga mendorong agar ini diintegrasikan dengan aplikasi perhubungan yang ada di Kota Surabaya. Jadi kalau Surabaya Bis sama Wirawiri itu ada aplikasi namanya GoBis, Mbak. Nah, GoBis itu ada saldo digitalnya, sama kayak kita misalnya ojek online itu kan ada saldo digitalnya. Nah, nanti tinggal pakai berkurang. Jadi begitu itu. Nah, misalnya saya ini ada aplikasi GoBis tinggal berapa nih 90 sekian.
Nanti begitu parkir saya tinggal menunjukkan aja, nanti langsung berkurang di debit begitu. Nah, jadi ini yang bagian menjadi kita agar lebih cepat begitu loh, agar lebih cepat tersambung, maka harus dipastikan juga sistem digitalnya ini berjalan dengan prima begitu. Kemudian yang kedua, petugas parkirnya punya komitmen yang sama dengan Dishub untuk bagaimana ini segera terimplementasi dengan baik. Dan yang ketiga, masyarakatnya. Masyarakatnya juga harus mendukung ini. Nah, maka ini kan trust issue sebenarnya ke petugas parkir ini kan luar biasa decline begitu ya. Karena trust issue kan ada viral segala macam soal keramahan segala macam. Maka kita memadukannya ya, pembayarannya oke, keramahannya juga harus kita perbaiki begitu. Maka harus ada pelatihan-pelatihan hospitality seperti itu. Baik. Nah, nantinya apakah ini akan menjadi ranah digitalisasi parkir di Kota Surabaya ini, apakah nantinya akan menjadi pintu masuk begitu untuk menuju sistem transportasi kota yang lebih terintegrasi di Kota Surabaya? Mestinya seperti itu. Maka saya mendorong sebenarnya bukan hanya digital parking yang dari sisi pembayaran, payment ini hanya satu sisi. Nanti akan ada terbuka sistem begitu, parkir di mana yang sudah penuh, mana yang belum, sehingga orang itu nggak perlu menunggu lama. Nah, kemudian integrasi antara tempat parkir dengan transportasi publik, nah itu juga harus didorong agar orang bagian dari mendorong orang untuk naik transportasi publik. Nah, itu yang kemudian menjadi satu ekosistem besar sebenarnya. Nah, kalau di kota-kota lain di dunia itu kan kemarin misalnya saya tunjukkan ke Dinas Perhubungan, ada aplikasi di San Francisco itu menarik sekali. Jadi masyarakat, misalnya kita akan menuju ke lokasi ke Rawan Setan misalnya, ke Jalan Embong Malang. Nah, itu dia sudah tahu, begitu dari rumah, misalnya rumah saya di Nginden Jangkungan, sudah langsung tahu, oh di sana udah penuh, maka saya bisa beralih ke tempat lain, atau nyari parkir yang paling dekat situ. Sehingga ini menjadi bagian, bukan hanya soal parkirnya, tapi juga efisiensi kendaraan. Ini berkaitan dengan emisi gasnya. Nah, ini akhirnya terkait dengan kualitas lingkungan. Karena orang kan kadang muter-muter parkir, nunggu penuh, nah segala macam. Nah, nggak bisa terpantau dengan wasting baik. Time nah, begitu wasting time. Nah, kalau misalnya di aplikasi udah langsung terbuka begitu. Nah, itu menjadi bagian, ini menjadi tahapan lebih lanjut setelah payment beres, kita kemudian akan beresi seperti itu lagi. Ya, nantinya akan selalu ada yang baru, ada yang dibenahi lagi begitu ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata teman-teman Komisi C, kira-kira kalau dari targetnya sendiri untuk realisasinya kurang lebih dalam berapa bulan atau berapa tahun ke depan? Kita ingin nanti kan target retribusi parkir dari tepi jalan umum itu sekitar 75 miliar. Yang selama ini hanya terrealisasi sekitar 30 miliar. Jadi sangat jauh memang, nggak sampai 50%. Maka kita ingin dengan digitalisasi parkir ini secara bertahap nanti kita bisa mencapai ke angka ideal itu. Maka menurut kajian beberapa universitas sebenarnya parkir itu di atas 100 miliar sebenarnya. Nah, ini yang kemudian kita dorong ke situ. Ini semata-mata bukan pendapatan sebenarnya, tapi bagaimana pelayanan yang baik. Karena pelayanan baik itu nanti PAD itu akan mengiringi dengan sendirinya. Baik, kalau begitu mungkin terakhir begitu Pak Eri, harapannya terkait dengan digitalisasi parkir yang ada di Kota Surabaya ini kepada teman-teman jukir dan juga kepada warga masyarakat Kota Surabaya seperti apa pesannya? Silakan. Ya, saya kira prinsip pertama adalah tidak ada satupun pihak di Kota Surabaya ini yang tidak ingin pelayanan parkir lebih baik, lebih jelek, maksudnya tidak meningkat begitu kualitasnya. Jadi tidak ada satupun pihak di Kota Surabaya ini yang tidak ingin pelayanan parkirnya lebih baik. Jadi semuanya ingin, mulai dari jukirnya, masyarakatnya, pemerintah kota, DPRD semua ingin. Jadi ini tinggal bagaimana menemukan titik temu, kemudian bagaimana menemukan sebuah sistem yang kita sepakati bersama untuk kita sukseskan. Ya, ini poinnya adalah di digitalisasi itu tadi. Tidak ada lagi opsi selain digitalisasi yang akan membuat ini menjadi lebih baik, tidak ada. Kita sudah cek model tunai seperti apa, tidak ada. Ya hanya digitalisasi ini. Maka saya sering menyebut ini adalah point of no return. Kita tidak boleh kembali ke belakang, kita tatap ke depan. Semuanya harus kita jalankan. Nanti sampai paripurna 100%. Insya Allah nanti petugas pelayanan juga semakin baik. Kemudian transparansi dari sisi pendapatan segala macam. Dan otomatis kalau PAD-nya meningkat, maka kita akan bisa membangun Kota Surabaya ini dengan lebih optimum. Baik, berarti nanti kalau ada kecurangan-kecurangan bisa langsung langsung dilaporkan. Baik, bisa langsung dilaporkan begitu pemirsa. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah berbicara terkait dengan dinamika digitalisasi parkir di Kota Surabaya bersama dengan Bapak Eri Irawan. Beliau adalah Ketua Komisi C DPR di Kota Surabaya. Terima kasih, Pak Eri. Semoga pesannya tersampaikan dengan jelas begitu kepada warga masyarakat Kota Surabaya. Program dari Surabaya kepada warga Surabaya juga. Saya Paramita Brumawi, kita ketemu lagi di episode selanjutnya di program Inspirasi Pagi. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh